Saya mau jelasin bahwa Yesus kan udah sampaikan dulu apa pesan kepada muridnya sama nubuat. Kan kalau nubuat pasti kan harus terjadi kan gitu. Bener nggak Kodandi? Nah, tadi saya mau nanya gitu kan. Nah nubuat ini cuman karena dipotong ngomongnya seolah dia kayak nggak mau dengerin, jadi saya nggak sempet nanya ke situ. Oh, pendetanya nggak ngomong gini Pak. Ini yang pendeta saya atau Bapak gitu? Jadi dia bilang, saya itu udah berdoa katanya bahwa pasti jawab seperti ini. Berapa menit Pak tadi Pak obrolan? 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Lama juga ya berarti ya? Sempat buka-bukaan Bible berarti Pak? Enggak. Dia nggak Nggak mau lihat. Dia sebenarnya udah nggak mau jawab, cuma saya yang nanya lagi. Menurut Bu Pendeta ini gimana gitu kan? Gitu. Cuman tiap dia jawab, saya jawab lagi. Kan Bapak nanya, saya jawab, Bapak ngomong lagi. Gitu. Kan ini Bapak mau nanya apa mau ngajarin saya gitu? Pendetanya begitu. Akhirnya saya diajak berdoa dulu di depan Tetap diajak berdoa Pak? Diajak depan altar gitu, depan karena saya ditabiskan kan di situ kan waktu itu. Ya. Aku juga kaget, wah kalau dibawa berdoa ke situ, aku pikir ini bisa berubah lagi. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Saya kan harus gentle juga Pak Andi ya kan. Bukan saya mau kasih lihat bahwa saya juga bertanggung jawab gitu. Jadi nggak pergi gitu. Gitu. Jadi ya dia tadinya mau referensi ke dosennya. Cuma saya bilang ini saya tahu ada pendeta sih yang gelar dokter yang bisa bahasa. Jadi saya juga pengen tanya sama pendeta itu nanti supaya jelas. Ini kan jelas-jelas bahasa Ibraninya ada malaikat. Pengen tahu masalah Tritunggal ini kalau menurut dia tuh gimana. Saya penasaran juga gitu. Ini jelas sisipan yang satu ya kan. Yang satu. Bapak kalau memang mau ketemu dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani itu harusnya Bapak bawa yang Tanakh yang seperti saya tuh. Oh gitu ya. Iya. Kan udah saya foto. Udah foto. Iya, kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Nah, saya mau nanya, ini benar nggak Pak Pendeta ini artinya? Kalau enggak kan berarti nggak ada ayat Tritunggal di Alkitab. Nah gitu. Sedangkan baru orangnya juga enak sih kalau menurut saya pendeta itu. Nanti biar kayaknya mungkin bisa lebih jujur dia maksudnya gitu. Nah, dari situ baru kan Bu Pendeta kalau udah ketemu sama pendeta itu nanti lapor ya sama saya katanya. Siap. Lapor sama saya. Nanti saya kasih tahu gitu. Bapak kalau bicara dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani, yang paling penting Bapak tanyakan itu adalah apakah perspektifnya Yahudi terhadap kitab Tanakh itu sama dengan perspektifnya Kristen terhadap kitab Tanakh. Itu juga sempat saya tanyain juga ke pendeta itu. Terus? Kan Bu Pendeta kita tuh diajarin gitu kan bahwa perjanjian lama itu sama dengan Taurahnya orang Yahudi kan aku bilang gitu. Terus? Tapi saya nih Bu Pendeta, saya sendiri kemarin nih saya bilang baca itu ternyata beda gitu Pak. Saya gituin, tapi dia nggak mau percaya. Nggak percaya. Karena yang dia pegang hanya terjemahan Pak. Iya itu dan dia juga nggak ngerti bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Saya bilang ini ternyata beda Pak Pendeta artinya dan itu yang Tapi dia akuin bahwa memang kita pendeta cuma tugasnya untuk mengajari apa yang ada di dalam isi Alkitab ini gitu. Itu tugas kami. Yang sudah versi Kristen. Ya, itu tugas kami katanya dia bilang sebagai pendeta. Jadi saya jujur katanya Bu Pendeta itu. Mungkin banyak pendeta-pendeta lain yang nganggap bahwa Alkitab ini pasti benar itu. Saya akui bahwa Alkitab itu mungkin aja ada penulisannya yang salah katanya. Nah, kemarin kita belum sempat bicara tentang yang di dalam Tanakh itu kan ada 3 kelompok kitab Pak. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang Torah saja ini ada 2 versi Pak. Oh yang itu ya, yang terbagi 2 kerajaan itu ya? Ya betul. Jadi ada yang namanya Torah Jewish, ada Torah Samaritan. Di dalam ini hanya Torah berarti hanya 5 kitab Musa saja Pak yang Kejadian sampai Ulangan. Di dalam Torahnya saja itu ada kira-kira 6.000 perbedaan Pak. Banyak banget ya. Torahnya aja. 6.000 perbedaan. Nah ini saya tunjukin ke Bapak nih. Kalau Bapak mau foto juga boleh. Kalau yang ini dalam bahasa Ibrani, yang ada tanda bacanya nih Pak. Ini karena foto tanda... juga nggak ngerti. Ya, tunjukin aja kalau. Ini maksudnya tebel-tebel apa gitu nanti gitu. Tanyanya begitu Pak. Bener nggak pendetanya bisa bahasa Ibrani? Kalau yang ada tanda bacanya Pak, ini yang Torah Jewish. Yang tidak ada tanda bacanya, ini yang Torah Samaritan. Oh maksudnya ini 11-11 sama? Iya, dibandingkan dengan surat yang sama, ayat yang sama dibandingkan.
ini ada huruf yang tebal-tebal nih Mbak. Kalau yang itu yang apa yang itu kok nanti yang mengenai Tritunggal beda nggak? Nah, sekarang gini, saya juga dulu pernah Pak belajar bahasa Ibrani tapi tidak saya teruskan. Saya berpikirnya waktu itu gini, kalau saya khusus belajar bahasa Ibrani, saya tidak mendapatkan the global picture-nya gitu loh Pak. Ya. Jadi saya lebih menggeser, saya mencari global picture daripada permasalahan antara Yahudi dan Kristen gitu. Dari buku ini ada terjemahannya bahasa Inggris Pak. Nih. Jadi karena kita bisa bahasa Inggris ya tidak terlalu sedih gitu loh ya. Ini mau dipotong nggak? Nah, ini nggak ngerti juga. Ya kalau mau difoto aja nggak apa-apa. Bapak bisa tunjukkan ini kenapa ada yang tebel-tebel ini apa maksudnya gitu. Yang ini Samaritan, yang ini Jewish. Bahkan ada yang kosong Pak. Nah ini Bapak boleh foto. Ini tebel, yang di Jewish nggak ada, di Samaritan ada. Nah ini kan sudah perbedaan yang mencolok. Nah kalau Bapak menanyakan yang Kejadian 126. Iya, maksudnya Samaritan sama itu. Ya tinggal kita lihat gini aja Pak nih. Sama nggak gitu maksudnya? Ya. Ini mau dipotong nggak? Mungkin terjemahannya sama. Ini ya? Berarti ini yang Jewish, ini Samaritan. Iya, ini Jewish yang Samaritan. Contoh kecil nih Pak. Yang Samaritan 6, hari ke-6. Iya. Yang Masoretik atau yang Jewish hari ke-7. Oh, beda ya. Dan ada 6.000 perbedaan Pak ya. Saya carikan yang Kejadian 1:26 Pak. Oh ini dia di sini nih. Nah ini. Ini hanya perbedaannya sih tipis Pak nih. Tapi sama-sama malaikat juga dia bicaranya Allah sama. Kalau di sini kan nggak ada catatan kakinya Pak. Oh. Nah yang ada catatan kakinya yang di tanah. Oh yang di tanah ya. Nah di sini kan ini Elohim and according to our form di sini. Man in our image gitu, after our likeness. Ini sih mirip lah. Tapi ada yang begini nih Pak. Nah ini saya mau tunjukin Bapak nih. Perbedaan yang agak apa ya, krusial nih Pak ya. Ini Pak. Kejadian 16 ayat apa nih? 12. Bapak ingat ketika Ismail di dalam Bible disebutkan lakunya seperti keledai. Nah, ini bedanya dua. Ini yang Jewish nih ya. Ditulisnya kan and he will be a wild man. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi keledai liar. Man harusnya bukan keledai ya? Iya, tapi ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi keledai liar. Oh, bahasa Indonesianya ya. Iya. Terus kan ini Pak, his hand will be against every man. Jadi kan ini kan perang. Tangannya akan menentang setiap orang dan tangan setiap orang akan menentang dia, gitu kan Pak. Dan dia akan and he shall dwell in the presence of all his brethren. Perhatikan yang di sini Pak. Ini yang Samaritan nih. He will be fertile of men. Beda ya. Artinya apa Pak? Artinya dia akan menjadi orang yang banyak keturunan. Fertile kan subur. Iya. Ya kan? His hand will be with everyone. Beda nggak Pak dengan his hand will be against every man? Jauh lah artinya. Jauh. Iya. Jadi kalau yang di sini kesannya seolah-olah Ismail itu adalah orang yang suka perang. Di sini Ismail orang yang suka membantu orang. Iya, beda. Di sini dia tingkah lakunya seperti keledai liar. Di sini dia adalah laki-laki yang subur. Nah, nanti saya bisa buktikan yang lebih cocok yang mana Pak? Ya kalau sesuai firman ya inilah kan Allah. Nah, saya buktikan nih Pak. Di ayat sebelumnya, ayat 10, Bapak boleh baca ini. Kalau yang di bahasa Indonesia yang kita sering baca, and the angel of Adonai said unto her, kepada Hagar kan ibunya kan, I will be apa Pak? Multiply seed exceedingly. Artinya apa? Aku akan memberikan melipat gandakan keturunannya. Yang di sini artinya sama Pak. And the angel of Shema ini artinya Hashem, ya. Tuhan yang Maha Esa, said to her, ya, berkata kepada Hagar, I will apa nih Pak? Greatly multiply your seed. Artinya akan melipat gandakan. Artinya memberikan banyak keturunan. Sekarang kalau di sini dua ayat ini Pak, sedang membicarakan Tuhan akan memberikan Ismail banyak keturunan.
lebih cocok mana? Yang di sini disebutkan seperti keledai liar atau orang yang subur? Ya pasti ini kalau Nah, dari yang atas ya. ini. Nah, itu maksud saya. Iya, jadi beda ya ini ya. Iya. Jadi orang Kristen mempunyai kesan yang negatif terhadap Ismail karena ayat ini. Jadi Tapi berarti dari kitab ininya yang dia iya. karena ngambilnya dari sini ya. Iya. Berarti memang terjemahannya mungkin apa namanya karena dari sini Betul. jadi bukan salah terjemahan berarti ya. Ya kalau berdasarkan teks aslinya tidak salah terjemahan. Iya, karena ngambil dari sini. Dari yang Sedangkan yang ini berbeda dengan Torah Samaritan. Orang-orang Samaritan itu Pak di seluruh dunia itu jumlahnya sangat-sangat sedikit, tidak sampai 1.000 orang Pak. Tapi memang yang apa namanya semua atau perbagian aja yang diambil apa namanya Samaritan punya Jewish atau sebagian Jewish atau Oh enggak. Emang semuanya Yang Jewish ya Jewish saja, yang Samaritan sendiri. bukan yang dipakai sama kita. Tidak dicampur-campur. Yang dipakai sama PL maksudnya. Yang Jewish Pak. Oh, Bang Jewish yang diambil. Bukan yang Samaritan. Oh, pantes. Yang Samaritan ini dijaga oleh orang-orang Samaritan itu, mereka mengaku sebagai the guardian of Torah, penjaga Torah. Dan itu hampir bisa dikatakan hampir nggak pernah dibahas gitu. Nah ini ada seorang yang namanya Benyamin Sedaka yang membandingkan antara yang Jewish dengan Samaritan. Dia dibandingkan ya. Ini orangnya. 6.000 perbedaan Pak, kata dia. Jadi wajar ya ada. Nah, ya kan jadi timbul pertanyaan. Kalau begitu, yang salah yang mana? Yang Jewish apa yang Samaritan? Gitu. Iya. Gitu. Iya, sedangkan di Kristen udah menjiplaknya yang ini kan. Ya, di Kristen sudah sampai istilahnya ke apa ya kalau boleh dikatakan sampai ke sumsum. Iya, udah. Bahwa Ismail itu adalah tingkah lakunya seperti keledai liar, suka perang. Makanya timbul kesan di kalangan Kristen bahwa orang Islam yang dianggap sebagai keturunan Ismail itu orang yang suka perang gitu. Dari sini asal mulanya Pak. Habis memang perbedaan sampai 6.000 ya Pak. Tetapi gini Pak, saya pernah berbicara dengan seorang rabi, yaitu Rabi Tovia Singer. Dia termasuk kelompok yang Jewish, bukan yang Samaritan. Ya, dia menjelaskan kepada saya tentang keledai liar itu dengan perspektif yang seperti ini Pak. Bahwa yang dimaksud dengan keledai liar itu artinya apa? Keledai liar bukan yang keledai yang istilahnya di ternak atau yang dipiara. Maksudnya tough ya. Itu adalah binatang yang tough, yang tangguh. Tangguh, dia bisa hidup segala cuaca gitu. Mau hujan, badai, panas bagaimanapun dia tetap menjadi binatang yang tangguh. Maknanya itu ya maksudnya. Maknanya menurut dia gitu. Maknanya menurut dia tuh begitu. Bukan ambil sifatnya ya. Tapi kan Bapak juga pasti ingat di gereja kan pasti kan mengajarkan pada Bapak keledai liar, suka perang. Gitu. Jadi Rabi itu juga menjelaskan kepada saya, keledai liar itu jauh lebih bisa diandalkan daripada kuda perang. Kuda perang memang betul lebih powerful, lebih cepat, tapi juga butuh perawatan khusus. Harus punya kandang, makanannya harus diperhatikan. Dia nggak bisa seperti keledai yang bisa dengan cuaca apapun gitu katanya. Itu gambaran daripada Rabi Tovia Singer. Oh jadi salah ngambil sudut pandangnya ya kalau gitu ya berarti ya. Kita ngambil yang ini, kalau ini ambil yang positifnya, kita ngambil negatifnya jadi. Kira-kira gitu Pak. Sedangkan Samaritan berbeda jauh. Iya kalau mau dibandingin. Nah sekarang kita lihat lagi di situ. Mungkin bisa dicek nih ininya apa namanya huruf Ibraninya. Huruf Ibraninya tuh sama Pak bentuknya yang di Kejadian 16:12 itu. Tapi karena ada tanda baca sehingga pembacaan itu bisa merubah arti. Beda bacaan bisa berbeda arti. Seperti huruf Cina. Contoh ada kata ma, ya, ma. Kalau dibaca, saya nggak tahu benar apa salah nih. Kalau dibaca dengan nada tertentu, artinya ibu. Tapi kalau nada bacanya berbeda, artinya kuda. Gitu. Bisa begitu, Pak. Begitu juga ini gitu ternyata. Nah ini, Bapak bisa lihat. Oh gitu, jadi pengaruh ya tanda baca. Pengaruh. Ya? Padahal kalau ini Bapak lihat nih hurufnya. Sepintas mirip kan Pak? Oh iya, cuma beda kayak X ini ada ya. Nah, sepintas mirip, cuman kalau yang di sini dibacanya pere. Pere. Kalau di sini dibacanya parah. Ternyata beda arti. Pere artinya orang liar. Parah ternyata orang yang subur. Gitu.
tapi memang tulisannya beda ya. Mirip aja, Mirip, tapi cuma beda. bacanya beda. Kan mirip kan? Dua huruf ini mirip, hanya huruf yang ini aja yang berbeda. Iya, yang belakangnya ya. Ini sama yang tengahnya ada tanda bacanya. Nah ya, ini tanda baca ini ujungnya beda. Jadi gitu. Di dalam kitab yang disebut dengan kitab Torah saja sudah ada 2 versi. 2 versi ini mempunyai 6.000 perbedaan. Kita ngambilnya yang Jewish ya berarti ya. Ya, yang dipakai oleh Kristen di sini adalah yang Jewish. Yang Samaritan setahu saya tidak dipakai oleh siapa-siapa. Kecuali orang-orang Samaritan sendiri. Mereka mereka yang dibilang penjaga Torah ya. Mereka mengaku sebagai penjaga Torah. Mereka itu kan bisa dikatakan adalah orang-orang keturunan dari anaknya Yusuf, Pak. Anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kan mempunyai anak Manasye dan Efraim. Nah, ini adalah keturunan mereka. Yang tinggal di Israel bagian utara gitu. Kalau yang Jewish ini yang Israel bagian selatan, Yudea gitu. Yang ibu kotanya Yerusalem. Nah, dengan begini aja kan berarti kan ada masalah gitu di dalam Torah. Ya udah masalah banget ya itu. Masalah. Tapi tetap aja nggak ada nubuatan tentang Yesus kan di Tidak ada. Walaupun banyak perbedaan tapi nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Baik dari pihak Jewish maupun pihak Samaritan sama sekali mereka bilang tidak ada buat Yesus. Berarti itu yang penting juga ya kan. Iya. Jadi kesimpulannya sama kalau masalah itu ya nggak ada nubuatan tentang Saya lupa waktu tadi Bapak datang sini saya udah jelasin apa belum. Orang Yahudi Pak memandang yang namanya Mesias itu adalah raja bangsa Israel dengan beberapa kriteria. Kriterianya juga berdasarkan ini juga. Di dalam sini juga ada ayat-ayatnya Pak. Kriteria yang pertama, ini menurut orang Yahudi Pak ya. Bahwa yang disebut dengan Mesias Raja orang Israel itu adalah harus keturunan dari Daud melalui anaknya Salomo atau Sulaiman. Sedangkan Kristen kan klaim Yesus adalah Mesias yang dijanjikan gitu kan. Sedangkan Yesus kan di Bible sendiri diceritakan bahwa Yesus anak kandung Maria, tapi kan bukan anak kandung Yusuf. Antara Yusuf dan Maria, yang keturunan Daud dari Salomo, itu yang Yusuf Pak, bukan yang Maria. Yang Yusuf melalui Salomo, yang Maria melalui Nathan. Nah, berarti kan sudah nggak masuk kriterianya kan, sebagai harus keturunan Daud melalui Salomo. Kedua, ini menurut orang Yahudi ya Pak ya, yang Jewish nih. Bahwa yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Benar-benar manusia. Hasil hubungan badan manusia gitu Pak. Bukan Tuhan yang inkarnasi jadi manusia. Nggak ada konsep begitu gitu. Itu dua-duanya? Dua-duanya. Kemudian mereka katakan lagi, Mesias yang akan datang itu, dia akan datang ketika di seluruh bumi sudah tidak ada orang angkat senjata. Artinya sudah tidak ada orang perang gitu. Yesus waktu lahir masih ada perang nggak? Ya Masih lah. Zaman sekarang masih ada perang Pak ya? Iya. Satu lagi, Mesias yang akan datang itu nanti dia akan datang ketika di seluruh bumi ini sudah mengenal Hashem. Hashem itu adalah Tuhan. Ya nggak mungkin kan? Sekarang masih ada nggak Pak orang yang belum kenal Tuhan yang Maha Esa? Masih ada kan? Suku-suku pedalaman atau... Nah, terus yang terakhir kali orang Yahudi bilang, yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu, dia datang untuk menyelesaikan misi cukup sekali. Bukan yang datang pergi datang lagi gitu. Nah kalau Yesus di Bible kan sudah datang, sudah disalib, sudah bangkit, sudah diangkat, nanti mau datang lagi. Walaupun kita Islam sebagian besar juga percaya bahwa Nabi Isa AS akan datang lagi. Tapi kita ketika Nabi Isa datang kita bukan mengharapkan dia datang sebagai Tuhan. Dia nanti akan datang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ya, kalau menurut hadis dia akan membunuh Dajjal, akan mematahkan salib dan membunuh babi. Membunuh Dajjal ini bisa diartikan harfiah atau literal. Tapi mematahkan salib dan membunuh babi bisa dikatakan itu arti kiasan Pak. Kiasan dalam arti apa? Meluruskan ajaran ya? Yang berurusan dengan salib dan babi siapa? Kristen. Nah, jadi kurang lebih yaitu untuk apa? Untuk membantah fitnah-fitnah orang-orang yang menuhankan dia. Meluruskan. Kira-kira gitu Pak. Kalau kita kan dia akan datang untuk jadi hakim 12 suku Israel. Iya, bersama dengan 12 muridnya akan menghakimi bangsa Israel aja, bukan nggak menghakimi seluruh dunia. Yang selain Israel dihakimin nggak Pak? Kalau itu enggak, kalau di Alkitab gitu. Iya. Itu saya udah bilang begitu. Ini kan cuma, tapi enggak heran pendeta tuh
Karena Kristen menganggap bahwa mereka mempunyai ikatan rohani, Pak, dengan bangsa Israel. Hanya sebatas rohani. Gitu. Ya, terus aku tanya, mana ayatnya? Nggak bisa nunjukin. Nggak ada. Nggak ada kan ayatnya ya? Jadi ngomong kita kan hanya Israel sebatas rohani, tapi tidak ada hubungan nasab gitu ke bangsa Israel. Nah, sedangkan Paulus sendiri kan menyebarkan ajarannya kan kepada orang-orang non-Yahudi. Iya. Kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ajarannya dia. Kan Paulus bilang, kepada kalian yang orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di hukum Taurat. Nah, buat yang non-Yahudi ini, Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa kamu nggak perlu sunat, kamu nggak perlu ini, hukum Taurat sudah dibatalkan, gitu ajarannya. Iya, kan apa waktu bicara sama pendeta kemarin juga kan dibilang suruh beritakan apa Injil kan ke apa seluruh dunia. Saya bilang itu ayat sisipan Bu pendeta. Saya bilang ya udahlah katakan apa namanya, cuma saya jelasin katakanlah itu bukan sisipan, saya bilang. Di dua raja-raja saya bilang bahwa bangsa Israel itu sudah apa namanya terpencar, terdiaspora. Nggak mau dengerin saya ngomongnya. Saya udah bilang di dua ngomongnya kan gitu. Makanya maksudnya apa namanya beritakan Injil itu kepada bangsa-bangsa Israel yang ada di bangsa-bangsa di dunia yang udah terpencar itu maksudnya. Karena nggak mungkin saya bilang namanya firman Tuhan tuh harus apa saling berkaitan, nggak ada yang saling bertolak belakang kalau namanya firman itu Bu Pendeta. Saya bilang gitu. Ini kan Yesus sudah bilang nggak boleh beritakan Injil melewati apa namanya ke bangsa lain. Nah sama ini juga apa namanya? Kan Bapak baca dong pasti di Bible dong. Yesus kan bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Saya juga bilang begitu, tapi nggak mau dengerin tuh. Terus itu satu. Kedua, Yesus juga pernah melarang murid-muridnya kemana, Pak? Iya, ke bangsa lain. Ke Samaria. Ke Samaria. Nggak boleh. Jadi jangan dua perintah ini atau dua pernyataan ini tiba-tiba mau dianulir oleh satu ayat yang bilang karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan bertolak belakang. Nanti pendeta akan mencoba merekonsiliasi, Pak. Nanti pendeta ada yang bilang begini, oh kalau Yesus yang diutus untuk bangsa Israel itu hanya untuk awal-awalnya aja. Setelah dia mau diangkat baru dia menyuruh ke seluruh bangsa. Ternyata ya sisipan gitu. Saya bilang sisipan deh. Tapi gini Pak, kita punya bukti yang kuat bahwa itu adalah sisipan. Buktinya apa? Tidak ada murid-murid Yesus di seluruh perjanjian baru membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada. Bahkan Paulus pun membaptis hanya dalam nama Yesus. Murid-murid Yesus yang kalau dianggaplah itu perkataan Yesus, Matius 28:19. Murid-murid yang mendengar perkataan Yesus, tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kan pertanyaannya jadi dua, Pak. Apakah murid-murid itu tidak taat kepada perkataan Yesus, atau apakah emang benar itu ayat sisipan? Begitu aja. Simpel kan, Pak? Gitu. Tidak ada murid-murid di seluruh perjanjian baru membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti pada nggak taat sama Yesus, Pak. Yesus nyuruhnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Sebenarnya saya tuh ngarepin apa bicara sama pendeta tuh Kurni maksudnya siapa tahu dia bisa mau ngerenungin juga apa yang saya omongin. Gitu. Saya pikir saya tuh doanya gitu juga. Ya apa namanya supaya siapa tahu gitu pas ngobrol ini kenapa nih apa namanya nih. Ya insya Allah kita doain aja Pak. Iya, siapa tahu kan dia buka-buka juga, ya benar juga nih. Nanti Pak, ini kan video kan direkam. Nanti kalau sudah diedit, ditayangkan di YouTube, linknya Bapak kirim ke pendetanya. Oh iya, berarti pantesan aja katanya yang dibilang Tantan tadi. Bapak pura-pura tanya sama pendetanya, maksudnya Pak Pendeta, yang dimaksud Tan itu yang ini yang gitu. Gituin aja, nggak apa-apa. Kalau pendeta tuh mau ngopi bareng sama saya juga saya mau. Ngobrol-ngobrol ya, ngobrol friendly speaking lah, friendly talk itu mau saya. Sebenarnya aku juga sih, sebenarnya tadi pengen kan kalau umpamanya ada rekan-rekan presbiter yang lain yang penasaran, saya pengen ngajak ke sini juga. Boleh gitu. Pak, boleh. Gitu, jadi ya siapa tahu bisa apa namanya dia mau ngelihat. Oh benar juga, benar apa enggak yang nggak percaya sama saya kan, Kodoni kan punya buktinya banyak gitu, maksudnya bisa ngobrol. Kalau saya kan tidak mau berdasarkan asumsi Pak, saya berdasarkan barang bukti. Semua. Nah silakan baca sendirilah gitu.
Kan semua manusia, mau Kristen, mau Islam, kan semua manusia tidak terkecuali kan diberikan akal dan pikiran, Pak. Iya. Kalau melihat sesuatu, ada barang bukti di depan mata, kan tinggal dia menggunakan akal pikirannya atau tidak gitu. Mau ngebuka. Kalaupun dia menggunakan akal pikirannya, tapi dia tidak mau jujur kepada dirinya sendiri, ya itu bukan masalah kita, Pak. Ya itu maksud saya tuh. Bukan masalah kita lagi gitu, itu udah urusan dia dengan penciptanya gitu. Iya, saya juga sih ngarepin apa namanya kan, saya masih punya adik-adik gitu kan, jadi ya mereka juga kayaknya sih taat banget ya, makanya sampai sekarang belum bisa apa namanya, saya cuman ya ngomong kalau baca Alkitab itu jangan pakai doktrin, aku bilang itu kalau mau cari kebenaran, aku bilang, iya karena kalau pakai doktrin jadinya pembenaran itu, aku bilang, karena doktrin itu bukan ajaran Yesus, aku bilang. Iya kan itu, saya makanya perlu itu kan ayat yang saya foto tuh supaya nggak ada ayat apa namanya di Alkitab yang mendukung apa doktrin Tritunggal itu nggak ada. Iya. Nah kan kalau kita baca nggak pakai doktrin kita bisa mungkin lebih benar gitu loh. Kalau ini gitu maksud saya. Ya mungkin kalau kita bisa baca yang benar dia juga apa namanya bisa lebih jujur gitu. Paling kayak tadi udah tahu tapi kita mau nggak buka hati kita kan benar gitu. Sebenarnya yang paling penting itu jujur kepada diri sendiri aja, Pak. Itu aja sebenarnya. Kalau yang belum bisa jujur kepada diri sendiri, biasanya mereka tertutupi oleh apa, misalnya jabatan, sosial, ekonomi, apa namanya, gengsi, ego gitu bisa, Pak. Biasanya itu yang menutupi. Saya juga makanya saya kan sebelum apa namanya, belum tadi apa namanya, syahadat tadi, saya juga berdoa juga kok dan itu kan pergumulan saya dari kecil saya Kristen ya kan, saya bilang saya minta apa kebenaran yang hakiki lah gitu, yang benar, saya nggak mau beriman pada kau tapi saya jadi karena berdosa. Bapak kan gitu. punya doktrin itu dari kecil. Iya, nggak mau kita percaya malah terus kita jadi berdosa ya kan, jadi minta tunjukin yang benar lah gitu. Oh yang saya mau cerita tadi, rupanya tadi cerita istri, jadi waktu pas apa namanya yang kejadian dia stroke mata itu, dia itu kan udah cerita kemarin karena dia tuh mikirin gitu kan, sakit kepala. Sakit kepala itu, terus rupanya kan karena dia ini ada yang aneh gitu, dan dia nggak bisa terima gitu maksudnya, nggak mungkin Allah seperti ini gitu, nggak adil gitu kan katanya dia cerita. Nah, terus dia udah mulai nggak nyaman sama Kristen, rupanya dia cerita ke saya tadi kan. Dia apa namanya dia berdoa gitu, terus dia bernasar gitu akan baca Al-Quran sampai habis, rupanya dia baca. Masya Allah. Baca sampai habis, tapi walaupun dalam terjemahan aja. Sudah dibaca semua. Masya Allah. Berarti kan nggak lama tuh dari zamannya apa namanya waktu yang Israel nyerang Palestina itu. 7 Oktober. Iya, jadi dia baca. Dia baru cerita, jadi udah baca Al-Quran sampai habis katanya. Masya Allah. Jadi dia berdoa untuk saya gitu, supaya saya dilembutin hatinya kan, karena kalau cerita itu kan suka kadang-kadang saya juga suka marah saya kalau ngomong mulu gitu, bukan apa lagi nonton TV, ini dengerin katanya, dengerin Donitan. Orang lain, ya udah sambil nonton deh, aku bilang dengerin. Nah gitu saya ketiduran. Tapi Bu Yuyu ini berarti gigih ya berarti ya. Gigih ya. Sambil coba doa, terus ya. Sambil doa. Jadi Bu Yuyu stroke mata gara-gara nonton Donitan gitu. Iya. Jadi stroke mata gara-gara Donitan. Jadi pusingnya tuh wah. Tapi nggak bisa cerita gitu. Karena nggak bisa cerita. Nah lama-lama jadi akhirnya kena mata, saraf matanya ketekan. Akhirnya ke dokter mata. Ke dokter mata, ke dokter saraf. 3 bulan baru bisa normal lagi. Tapi itu sarafnya bukan putus kan Bu? Bukan. Jadi mungkin terganggu gitu ya. Nggak ada faktor penyebab juga, tensi normal, gula normal, kolesterol juga. Nah Ibu waktu stroke mata itu kenapa nggak? Karena sakit kepala itu. Iya, maksudnya kenapa nggak hubungin saya marah-marah sama saya gitu? Gara-gara kamu nih, saya jadi stroke mata. Tapi semua pasti ada hikmahnya ya Bu ya. Iya. Baca Al-Quran bisa cepet juga. Terjemahan tapi tiap hari dia baca. Waduh keren. Sampai selesai. Kita yang muslim aja belum tentu baca terjemahan sampai selesai. Jadi kalau pas nganter ke dokter kan suka lama tuh kan, daripada dia bacanya sendiri. BPJS kan ngantri biasa. Iya. Baca di handphone. Iya di handphone gitu. Pokoknya di mana aja lagi di mana lagi dia bacanya di handphone bukan di itu.
Iya, alhamdulillah ya. Tapi ternyata dikabulkan sama Allah tuh. Alhamdulillah. Nah, saya tadi juga mau bilang, ketika Pak Heri datang ke sini 25 Agustus, hari ini alhamdulillah bersahadat. Ini sebenarnya sudah diizinkan Allah SWT, Pak. Di dalam Islam, kita juga memahami gini, Pak. Pertemuan dua orang atau lebih, itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, Pak. Bapak ketemu klien, atau Bapak ketemu teman, atau Bapak ketemu siapapun, itu semua sudah diizinkan. Dalam arti, orang yang ketemu Bapak itu bisa menjadi orang yang mungkin menyalurkan rezeki ke Bapak, bisa juga nanti dia menipu Bapak, gitu kan. Artinya dia bisa bikin Bapak bahagia, sekaligus mungkin dia juga bisa bikin Bapak sedih gitu. Karena mungkin apa kejadian apalah. Nah, di dalam Islam kita hanya memandangnya pertemuan dua orang atau lebih itu tidak ada yang kebetulan. Setiap pertemuan itu sudah diizinkan Allah SWT. Jadi ketika kita menghadapi orang yang mungkin menipu kita segala macam, yang kita perlukan hanya sabar dan iman. Kita masih mau beriman nggak kalau kita ditipu orang gitu? Kita masih mau beriman nggak kalau kita sekarang lagi banyak duit gitu? Kan itu Pak sebenarnya Pak, ujian kita tuh itu. Bahkan saya malah memahaminya gini, orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Ketika kaya, dipakai nggak harta kita di jalan Allah? Gitu. Nah, itu juga. Kesempatannya lebih banyak ya? Kesempatan lebih banyak, dikasih badan sehat. Kenapa kamu nggak pakai harta kamu di jalan Allah? Karena orang kan bisa berjihad tidak hanya dengan ilmu, Pak. Bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan umur, bisa juga dengan harta. Dia maksudnya bukan lebih banyak di jalan Allah, bermaksiat juga lebih banyak kesempatannya. Gitu, karena kalau orang nggak punya duit, pengen tapi nggak bisa duit. Giliran punya duit nggak dipakai di jalan Allah, maksiat. Ada juga yang begitu. Tapi juga banyak, alhamdulillah orang yang punya duit banyak, harta banyak, digunakan dan di jalan Allah juga banyak. Alhamdulillah. Nah itu kan yang paling bagus kan yang begitu Pak. Kita manusia boleh ngiri ke orang yang seperti itu Pak. Boleh. Sama orang yang berilmu kita boleh ngiri. Bukan ngiri mengingini istri orang lain, enggak boleh. Tapi mengiri kepada orang yang menggunakan harta di jalan Allah dan iri kepada orang yang ilmunya dipakai, itu alhamdulillah kita boleh. Jadi jangan pernah sampai kita berprasangka buruk Pak pada Allah SWT. Setiap saat detik kita itu adalah ujian. Bapak sekarang sudah menjadi orang beriman, Ibu sudah menjadi orang beriman. Jangan pikir Bapak sekarang sudah jadi beriman terus tidak diuji Pak. Nah, pasti nanti ada ujian. Tapi kalau kita lulus, berarti kan grade kita naik dong Pak. Ibu kalau mau beli emas, pilih yang 24 atau 22 Pak? Kenapa pilih yang 24 Bu? Karena lebih murni kan Pak? Nah itulah kurang lebih gitu. Kita juga pasti gitu kan Pak. Kita misalnya mau masuk ke kuliah. Kan udah daftar nih, Bapak sudah daftar nih hari ini nih, alhamdulillah nih, bersahadat. Setelah daftar kan Bapak baru belajar. Nanti setelah belajar kan ada ujiannya Pak. Kalau lulus, Bapak kan berhak menyandang gelar nih sebagai sarjana di universitas itu. Kurang lebih begitulah Pak, simpelnya lah. Jadi Bapak nanti jangan kaget kalau ada ujian apa segala macam, hadapi dengan iman. Gitu aja Pak. Jangan buru-buru berburuk sangka, aduh gua masuk Islam malah susah begini, tar dulu gitu. Ya. Di apa namanya? Itu juga yang pendeta saya bilang gitu. Ini pengalaman saya kata dia bilang. Masuk Islam susah. Iya, gitu dia bilang. Ada dia bilang. Jadi dia cerita gitu kalau. Itu kan subjektif Pak. Iya maksudnya. Ya saya dalam hati saya juga doa pasti saya juga nggak khawatir lah. Katakanlah kan saya juga dengar kan karena memang dia Al-Quran kan betul ya. Quran ditulis bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu kan iblis ya? Gini, jadi kalau Kristen itu mengklaim bahwa Tuhannya itu Esa. Tetapi Tuhan yang Esa ini bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu Pak. Ini perbedaan utama dengan kita di dalam Islam. Islam, Yahudi, kita dua-duanya ini mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa jadi makhluk. Gitu Pak. Tidak bisa jadi manusia. Karena ada ayatnya, saya udah kasih tahu Bapak waktu itu kalau nggak salah. Yang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, itu udah jelas kan gitu. Ya, kalau itu jelas. Tapi kalau Kristen, mereka tetap mengaku beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub,
Tetapi mereka juga percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia dalam bentuk Yesus. Sehingga Yesus itu dijadikan sebagai pribadi kedua daripada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, menurut orang pribadi, pandangan orang Yahudi maksud saya, orang Yahudi memandang begini Pak, kepada Muslim, orang Yahudi bilang, orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketika Kristen itu seperti orang yang sudah menikah terus berzinah gitu Pak. Sudah menikah terus selingkuh gitu. Ibaratnya gini Pak, kalau ada laki-laki belum nikah dengan ada perempuan belum nikah, ini dua orang ini sama-sama berzina. Dengan ada laki-laki yang sudah menikah, berzina dengan perempuan juga yang sudah menikah gitu. Artinya sudah menikah digambarkan sama orang Yahudi itu, mereka digambarkan sudah menikah itu artinya mereka mengakui ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi selain itu mereka berselingkuh dalam tanda kutip dengan menyembah Yesus. Gitu. Jadi Yesus itu yang dianggap sebagai berhala oleh orang Yahudi. Oh, jadi, karena disembah oleh Kristen. Berarti maksudnya ini Pak Dandi sama Bang Suma tuh ada perbedaan dia karena Bang Suma tuh bilang bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen tuh apa kan Lucifer dia bilang. Itu ada perbedaan bahasa Pak. Ya di saya dengan di Wahyu yang disebut dengan bintang timur. Bintang timur atau Putra Fajar. Putra Fajar. Itu ada semacam kayak ada apa ya? Kok mirip gitu loh. Jadi kalau Yesus disebut Putra Fajar, Bintang Timur, ini juga Putra Fajar tapi Lucifer gitu. Ini mau disamakan gitu. Saya sih nggak bilang Kristen menyembah Yesus, menyembah setan atau iblis, enggak. Karena saya tahu bahwa di dalam Kristen mereka punya teologi itu mereka tetap mengaku bertuhan yang Maha Esa. Tapi Maha Esanya ini yang bisa jadi manusia. Tapi kan bisa aja itu jadi tipu muslihat iblis. Walau-walam Pak. Ya, itu bisa. Bisa jadi kan gitu. Jadi bisa kita pikir seperti itu tapi ternyata kan enggak. Kan karena di Islam juga bahwa itu kan diserupakan. Kan bilangnya kan seperti itu bahwa yang dinaikkan. Ya dinaikkan ini diserupakan kan. Tapi kan Yesus sendiri pernah bilang dari 12 murid saya satu itu iblis. Oh, kalau yang di Bible satu kan iblis kata. Sedangkan yang disalib itu kan yang iblis itu kan. Tapi bisa saya utak-atik gatuk nih Pak. Dalam arti gini, kalau Yesus bilang dari salah satu murid saya dari 12 itu iblis, sekarang kalau iblis tidak membisiki Yudas untuk berkhianat, bakal ada penyalipan nggak Pak? Enggak. Kan nggak ada. Berarti iblis yang membisiki Yudas berjasa apa berdosa buat orang Kristen? Berjasa. Berjasa. Tapi kan mungkin juga ini kalau penafsiran saya bisa juga iblis sengaja buat itu supaya kan ada penyalipan gitu. Supaya ada penyalipan. Ini jadi kesan. Nah, kalau saya malah memandangnya begini Pak. Saya memandangnya begini. Yesus ini kalau cerita di Bible Pak ya, bukan berarti saya beriman loh ya. Ketika Yesus sampai disalib, sampai mati, itu buat saya adalah upaya pembunuhan berencana yang kedua kali dari iblis. Karena sebelumnya kan iblis pernah mencoba Yesus Pak, dibawa ke atas hubungan bait suci, kan suruh loncat. Kalau kamu anak Allah loncat kan pasti kamu akan ditolong. Itu upaya pembunuhan kan Pak berarti kan. Pertama gagal. Yang kedua ketika mau disalib itu berhasil gitu. Tetapi buat saya sih gini Pak, kejadian itu kalau memang benar seperti yang diceritakan di dalam Bible, itu kan pada waktu sebelum kejadian, pada waktu kejadian, bahkan sesudah kejadian. Kan tidak ada orang yang berpikir bahwa Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa murid-muridnya, buat nebus dosa ibunya, buat nebus dosa saudara-saudaranya. Kan nggak ada yang berpikir begitu Pak. Nggak ada, Yesus juga nggak pernah ngajarin itu. Nggak pernah begitu. Ketika Paulus mulai mengajarkan atau memberitakan Yesus, baru Paulus yang ngomong begitu kan. Iya. Berarti itu kan ada ajaran yang belakangan, gitu maksud saya. Iya. Maksud saya gitu. Betul. Nah, ada ajaran belakangan yang sama Paulus, yang Paulus dengar bahwa Yesus disalib itu dianggap sebagai upaya membatalkan hukum Taurat untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tapi kalau pemikiran yang gini, ini kan udah terjadi ceritanya kan, disalib ya kan? Ya. Nah pada saat disalib kan, besok juga kan, pada saat itu dikubur, mayatnya kan nggak ada. Ini ada cerita, bahwa yang disalib itu memang iblis gitu. Nggak ada sih, di Bible nggak dikatakan begitu sih Pak. Bukan di Bible cerita itu pas dia datang pagi Ustadz Rahmat Baikuni itu. Ya, dia bilang gitu. Jadi karena kan dia bilang Yesus sendiri bilang bahwa salah satu dari muridnya adalah iblis gitu kan. Disalibkan.
Nah, bahwa yang disalib jadi siapa namanya? Yudas. Bukan, ya Yudas. Itu Yudas. dia apa perwujudan apa katanya? Dan Yudas sebagai Samiri. Dajjal. Dari Samiri, Dajjal. Dajjal. Iya, Dajjal atau iya. Samiri? Dajjal. 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 Iya, iya. Nah, makanya pada saat pagi itu dia lihat ternyata nggak mati gitu, cuman ya kan si Iya. Dajjal itu ya nggak nggak mati. mati. Nah, itu yang apa namanya yang disembah sama orang Kristen sekarang. Dajjal. Oh. Nah, jadi Dajjal oke, karena oke. dianggap bahwa itu memang Yesus palsu jadinya gitu. Oh, oke, oke. Saya paham, baru paham. Jadi gini Pak, kalau yang disebut dengan Yudas yang dianggap sebagai Dajjal, itu adalah sudut pandang dari teman-teman seperti Ustadz Rahmat Baikuni itu sebagai sudut pandang dari ilmu eskatologi. Ilmu eskatologi nanti membicarakan tentang masa depan, Pak. Ya karena Yesus bilang bahwa salah Iya. satunya juga iblis. Iya, gitu. tetapi saya yakin Ustadz Rahmat Baikuni bisa mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, pasti dia berdasarkan dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Itu. Sedangkan ada tafsir lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang disalib itu adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Oh yang ikut salib gitu maksudnya? Bukan, yang paling muda usianya. Jadi di dalam Islam ada tradisi atau kisah riwayat mengatakan bahwa sebelum ada penyaliban itu, Yesus di dalam sebuah rumah bersama dengan 12 muridnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa dari antara kalian yang mau menggantikan aku di salib? Berdirilah murid Yesus yang paling muda, murid Nabi Isa yang paling muda. Nabi Isa bilang, jangan kamu masih muda, duduk. Ditanya lagi, dia lagi berdiri 2 kali. Suruh duduk lagi, ditanya lagi, dia lagi yang berdiri. Akhirnya dia dipilih oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menggantikan dia di kayu salib. Tapi itu tafsir, Pak. Oh. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Tapi kalau di Alkitab kan ada yang di di Perjanjian Lama yang dibilang bahwa yang akan menggantikan, ya kan? Menggantikan apa? Maksudnya orang berdosa kan nggak akan itu oleh Allah ya kan? Ya? Oh, yang di Ulangan itu. Ya di Ulangan jadi. Yang Ulangan berapa? 24:16. Yang disalib itu Iya. orang fasik. Orang fasik. Oh, orang terkutuk. Ya, orang yang terkutuk. salib ya. Terkutuklah yang disalib. Dan orang itu fasik orang mengganti fasik yang ya. menggantikan ganti orang orang benar. Orang Nah, benar. Gini Pak. Itu di dalam Perjanjian Lama, konsep itu tadi yang orang dibilang digantung di dalam kayu salib yang terkutuk, konsep itu yang dipakai oleh Paulus. Paulus ini dia mengutip banyak sekali ayat-ayat dari Perjanjian Lama, terus kemudian dia gabungkan dengan ide dia yang baru gitu. Jadi seolah-olah Yesus itulah sebagai orang yang menanggung kutuk dosa manusia, Yesus yang menanggung dosa manusia dengan cara disalib, dengan cara disebut terkutuk gitu. Karena dia yang menanggung kutuk gitu loh. Ya, tapi kan kalau di Perjanjian Lama itu kan bahwa tapi kan ternyata bahwa Yesus itu kan orang benar gitu kan. Jadi Orang yang benar akan diselamatkan, akan diselamatkan kan di kitab itu juga. Jadi yang Orang fasik yang orang fasik menggantikan. akan menggantikan orang benar. Jadi Yesus nggak akan disalib karena diganti sama orang orang fasik itu yaitu Yudas. Iya, Itu nanti yang ada di lagi di Amsal. Mazmur. Yang di Amsal. Nanti ada lagi yang di Mazmur dikatakan bahwa orang benar akan ditolong. Nah, iya. Ya kan? Karena itu ada yang berteori bahwa Yesus tidak mungkin yang disalib karena Yesus pasti ditolong. Iya, pasti ditolong. Nanti diambil lagi dari Ibrani juga ada yang mengatakan Iya. begitu. Jadi yang dia sudah ditolong. Ya, jadi yang tafsir yang terakhir itu bisa batal karena ayat itu gitu makanya. Tafsir yang mana yang Ibnu Abbas? Iya. Gitu. Karena Enggak, ini sih beda wilayah ya Pak ya, beda iya, enggak, beda ranah. maksudnya kan kalau lihat dari 2 tafsir kita pakai ayat ini Yang Ibnu Katsir yang ya itu. yang betul Ibnu Katsir. Enggak, gitu. gini Pak. Kalau saya memandangnya gini. Ketika Quran tidak menyebutkan siapa yang disalib, namanya, kita tidak perlu mengklaim. Tidak perlu klaim. Jadi kalau tafsir, ya monggo aja boleh. Itu adalah tafsir, Pak. Iya. Dia tafsir kan juga bisa berdasarkan tradisi-tradisi atau riwayat-riwayat yang lain. Kita tidak boleh menjadikan tafsir itu sebagai dalil utama, gitu Pak. Quran yang paling tinggi, gitu. Ketika Quran tidak menyebutkan, itu sudah buat kita nggak penting. Nggak ada masalah buat kita. Nggak penting buat kita siapa yang disuruh pakai, Mbak. Mau Yudas, mau murid Nabi Isa yang paling muda, buat kita nggak penting. Yang penting buat kita apa? Nabi Isanya yang nggak disalib. Ya memang untuk orang Islam nggak penting, tapi kan untuk nyelamatin orang yang masih Kristen ini itu kan penting gitu menurut saya gitu. Jadi tafsir mana yang benar itu sangat penting sekali kalau saya gitu, karena pada saat saya dengar wah yang disembah iblis tuh saya kan begini juga karena lo bener
ini salah satu waktu pada saat pembicaraan apa pendeta sama pendeta ya, kan pendeta Pariaji meninggal. Terus ada Oh ya itu yang jadi ada kan cerita yang berapa pendeta bukan cuma satu pendeta yang mimpi. HDT itu loh yang ada. HTD. Yang Hendritan itu kan dia bermimpi katanya ketemu Pak Pariaji. Pariaji masuk neraka katanya. Neraka katanya. Jadi ada tapi bukan dia aja yang cerita, ada berapa pendeta gitu. Jadi di bawah Dia minta mimpi. tolong katanya kepanasan katanya itu pendeta-pendeta besar katanya gitu. Iya, banyak pendeta besar di situ juga. Pak, saya pikir tapi apa dia merasa Hendritan itu bahwa aliran dia yang paling benar. Cuman saya berpikir masa iya, terus pas dengar wah yang disembah orang Kristen tuh iblis. Oh jangan-jangan apa dia masuk nerakanya bisa aja itu mimpi itu kan benar gitu. Itu salah satu saya. Enggak, kalau saya sih nggak sampai ke situ lah Pak. Kalau itu sih kayaknya saya juga punya, mungkin juga apa namanya kita sesama apolog itu udah tahu gitu Pak, yang di Yesaya Lucifer. Tapi yang disebut Lucifer itu hanya di KJV loh Pak. Yang di LAI nggak ada nama Lucifernya. Saya yang menemukan bahwa di KJV itu disebut Lucifer Oh gitu. di KJP malah disebut Lucifer. Oh disebut di KJV ya. Di KJV ada kata Lucifernya. Nah, yang di Wahyu kan Yesus putra fajar atau Putra bintang fajar, timur iya, gitu iya. kan. Tapi kalau di Indonesia setahu saya tuh nggak ada. Nggak ada. Iya, Nggak ada Lucifernya. Yang ada Lucifer itu di KJV, King James Version. Itu malah ada di itu. Itu dulu saya masukin ke dalam video-video saya yang Bible of Bible, Pak. Saya sudah pernah mempertanyakan itu, tapi bukan berarti kita langsung bilang Kristen menyembah iblis. Nggak sampai ke situ lah, Pak. Tapi memang saya dengar memang kalau Dandi tuh udah apa namanya lebih apa kalau ngomong tuh lebih halus. Enggak, bukan. Karena gini. Saya sendiri tahu Pak bahwa di dalam Kristen sendiri imannya mereka seperti apa saya tahu, teologinya mereka bagaimana saya tahu. Jadi jangan kita sembarang menuduh lah. Ya, Mereka menyembah iblis itu jangan. Bukan. Hanya gara-gara ada kata yang sama gitu, bintang timur gitu. Iya. Mungkin maksudnya lain gitu. Tapi kan memang Yesus nggak pernah ngaku dia sebagai bintang timur selama dia ada. Nggak ada. Ya, kan nggak ada. Adanya di Wahyu. Iya. Iya, itu kan pada saat dia di dunia nggak pernah Iya. ngaku. Ini tetap Tetapi itu bisa jadi menjadi sebuah ungkapan aja Pak. Ungkapan itu artinya bisa jadi ada korelasinya dengan orang-orang zaman dulu. Ketika mereka mengkonotasikan bintang timur itu sesuatu yang istimewa gitu loh buat mereka gitu loh. Bukan berarti itu langsung konotasinya iblis gitu loh Pak. Tapi kan kalau saya ya, memang saya dengar memang nggak gitu. Tapi kalau dihubung-hubungin gitu ya, kalau nanti seperti apa namanya ibadah Kristen itu ya, hari Minggu ya kan, hari Natal kita rayain itu jadi nyambung. Dewa Memang Matahari. nyambung. Semuanya ini jadi bukan apa namanya soal apa namanya kita memperingat, tapi ini udah ada yang ngatur gitu. Jadi Iya. sistematik ini jadi Iya. apa namanya? Jadi kita Tetap disuruh ada runutannya jadi ada itu Pak. yang bikin saya tuh, wah ini benar bahwa yang disembah itu Dewa Matahari. Kita diiringi ke situ. Jadi hari Minggu, hari perayaan penyembahan Dewa Matahari. Gini Pak. Kita digiring ke situ. Jadi bukan berarti Yesusnya ini Dewa Matahari, bukan. Bukan Yesus. Tapi memang orang Romawi yang sudah ratusan tahun menyembah Dewa Mitra sebagai Dewa Matahari, konsep itu yang dipakai. Gini Pak, namanya dia apa ya? Itu apa ya, kayak semacam peleburan lah. Peleburan teologi gitu. Jadi kayak semacam ada pertukaran konsesi gitu loh Pak. Nah, ada seorang bapak gereja namanya Gregory Nisa. Dia seorang santo di abad keempat mengatakan bahwa monoteismenya Yudaisme atau Yahudi ini dilebur dengan politeisme Yunani, dilebur jadi satu sehingga ada pertukaran konsesi. Makanya yang menurut Yahudi bidat diterima di dalam Yahudi. Yang menurut politeismenya Yunani bidat juga diterima gitu. Akhirnya dilebur jadi satu. Jadi sebenarnya Kristen itu adalah percampuran antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani. Nah sekarang kalau monoteis dengan politeis campur jadi apa Pak? Monopoli berarti. Gitu. Tapi gini Pak nih, ini yang saya mau tambahkan sedikit dari Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer tadi juga dulu juga pernah mengatakan begini. Ketika ada orang Yahudi yang sedang berpergian, ketika dia tidak menemukan sinagog, rumah ibadah mereka, orang Yahudi boleh masuk masjid. Karena buat orang Yahudi, masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi orang Yahudi dilarang masuk gereja. Karena gereja dianggap oleh orang Yahudi sebagai tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Tapi bukan berarti Yesus ini konotasinya sama dengan iblis, enggak. Beda Pak.
Karena dia manusia itu ya. Iya. Jadi hanya memang di dalam Kristen itu memang ada infiltrasi budaya pagan ketika Kristen baru jadi gitu loh Pak. Makanya ide-idenya Paulus itu yang akhirnya dimodifikasi sama gereja, disempurnakan menjadi seolah-olah menjadi agama yang monoteis tapi sebenarnya politeis. Karena ada budaya-budaya yang dari Helenisme Yunani, paganisme Romawi, yang mana juga dulu memang pernah coba disatukan oleh seorang filsuf namanya Philo, Pak. Helenisme Yunani dijadikan satu dengan monoteismenya Yudaisme, itu jadinya Kristen gitu. Itu saya berani ngomong Pak kalau itu Pak, karena ada bukunya gitu. Kalau yang tadi enggak ya? Kalau tadi enggak, itu bukan. Menurut saya bukan begitu pandangannya sih. Saya enggak ngikut yang begitu gitu. Kalau saya dengerin semuanya. Boleh, kita boleh dengerin semuanya, tapi kita harus tahu global picture Pak. Global picture itu artinya dari mulai sejarahnya, mulai dari teologinya, juga mulai dari tradisinya, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah institusi itu apa yang melatar belakanginya gitu loh Pak. Kalau saya sih nggak ikut yang menyembah iblis. Jadi lebih bijaksana ya? Bukan, memang menurut saya Kristen nggak menyembah iblis. Mereka juga mengenal sosok iblis gitu loh Pak. Cuman yang saya dalam tanda kutip pertanyakan, kalau iblis yang membisiki Yudas sampai menjadikan Yesus disalib, terus kemudian Yesus yang disalib itu dianggap menebus dosa manusia, berarti kan iblisnya berjasa. Berarti kalau berjasa kan masuk surga. Berarti orang Kristen satu surga sama iblis gitu. Cuman sampai situ aja saya memancing orang untuk menggunakan akalnya gitu aja Pak. Nggak sampai Kristen nyembah iblis gitu enggak lah. Ya, gitu Pak ya mungkin ya. Saya nggak pernah membatasi teman-teman yang mau punya pemikiran bagaimana atau satu-satu yang lain juga, ya itu hak mereka gitu. Cuman saya nggak sampai ke situ lah Pak. Bisa jadi mereka tahu di Yesaya ada kata Lucifer bintang timur itu mungkin dari video saya. Karena video saya dulu yang memperlihatkan pertama kali perbedaan-perbedaan seperti itu. Di LAI nggak ada kata Lucifer, kenapa di KJV bisa ada kata Lucifer? Gitu. Itu di saya ya? Itu malah di video saya yang Bible oh Bible Pak. Yang isinya kontradiksi semua gitu sih. Baik ayat per ayat sama versi per versi gitu Pak. Itu dulu saya buka semua emang. Nggak tega lah kalau saya bilang Kristen menyembah iblis, nggak tega Pak. Bener. Ya kita juga harus inilah apa istilahnya mendudukan sesuatu pada tempatnya gitu Pak. Kalau memang pagan saya berani katakan pagan, Helenisme saya berani katakan Helenisme. Gitu aja. Udah gitu ada yang menggambarkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas gitu ya. Yudas Dajjal gitu ya. Karena Yesus bilang bahwa salah satu muridnya adalah iblis kan gitu. Gitu jadi ya kan jadi pas gitu ya. Enggak sampai ke situ lah Pak. Ya itu sih hak mereka ya yang mengatakan begitu ya. Saya sih nggak sampai ke situ lah. Nggak sampai hati atau nggak sampai hati gitu. Nih Yesaya 14:12 kan? Iya. Ada kata Lucifernya. 14, 12, 13, 14. Ya, ketika di TB nggak ada Lucifernya. Di TB nggak ada ya? Nah, padahal Lucifer itu kan nama. Kok bisa nggak ada gitu? Kok bisa ada gitu di KJV? Ya, itu kan berarti udah pertanyaan gitu. Iya. Selalu saya tanya, yang salah yang mana gitu. Nggak mungkin dua-duanya benar gitu Pak. Karena kan gini Pak, kan kita juga harus memperhatikan pandangannya Yahudi juga. Karena yang punya kitab perjanjian lama kan Yahudi. Iya, Yahudi. Jadi jangan buru-buru kita menggunakan kacamata kita untuk membaca atau menafsirkan kitab suci orang. Gitu. Nanti kalau kita membaca kitab suci orang dengan kacamata kita sendiri, nanti kita tidak akan ada bedanya dengan Kristen yang menafsirkan Tanakh dengan kacamata Kristen, gitu Pak. Tapi kalau umpamanya nafsirkan Wahyu kan bukan Yahudi punya kan kalau Wahyu. Bukan, Wahyu punya Kristen. Ya kan, tapi kan Yohanes kan bilang jadi kan ada sosok juga yang berbicara sama Yohanes. Iya. Padahal kan di
Yesus sendiri bilang bahwa dia kan akan datang jadi nggak pernah datang dengan suara, akan datang Iya. dengan sebagaimana dia naik. Iya. Nah berarti kan bukan Yesus yang ngomong sama Yohanes di Pulau Patmos itu. Iya. Kita Islam juga nggak percaya bahwa yang ngomong sama Yohanes di Pulau Patmos juga Yesus. Kita juga nggak percaya karena itu kitabnya orang Kristen. Berarti kan ada makhluk yang mengaku sebagai Yesus kan, seperti yang dinubuatkan Yesus, hati-hati gitu. Akan ada yang datang mengaku namaku. Ya, tapi begini Pak, maksud saya, kalau tidak secara eksplisit dikatakan iblis atau Lucifer atau apa, kita tidak boleh menerka-nerka. Karena kitabnya orang Kristen dari Matius sampai Wahyu yang berhak menafsirkan ya Kristen. Walaupun 1000 ayat dari Perjanjian Baru itu dicontek atau dikutip dari Perjanjian Lama. Mereka sudah menafsirkan kitabnya Yahudi dengan kacamata mereka. Kita tidak boleh menafsirkan kitabnya orang Kristen dengan kacamata kita. Kita juga tidak boleh menafsirkan kitab suci orang Yahudi dengan kacamata kita. Masing-masing punya otoritas sendiri. Yang dilakukan oleh Kristen itu hanya yang kita bisa edukasikan kepada teman-teman gitu loh. Bahwa Kristen mempunyai pandangan seperti ini karena mengambil dari Yahudi. Yahudi sudah menolak dengan alasan begini. Buktinya sudah ada semua. Itu aja yang bisa kita beritahukan kepada teman-teman gitu. Tapi kita tidak boleh menuduh, lo menyembah iblis, wah ini gimana, jangan. Masing-masing punya otoritas sendiri Pak. Kalau kita menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata kita, itu yang disebut dengan lompat pagar gitu Pak. Mereka tetap, kan di pandangan Islam terhadap Kristen, kita tetap memandangi Kristen sebagai perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Sama dengan pandangannya Yahudi terhadap Kristen. Orang Kristen bilang bahwa, orang Yahudi bilang bahwa orang Kristen itu adalah penyembah berhala atau abodazara. Gitu. Hanya sebatas itu. Makanya digambarkan seperti orang yang udah menikah tapi berselingkuh. Gitu. Orang yang musyrik, perbuatannya syirik. Sebenarnya sama pandangannya, cuma beda bahasa aja sama Ibrani. Ada Kristen yang menyembah iblis, ada Pak. Ada, saya punya Bible-nya nih malah. Ini Satanic Bible tuh. Oh, iya. Ini orang Kristen yang benar-benar menyembah iblis. Oh, ini ada? Ada. Satanik. Maksudnya kan kita kan udah baca yang yang nubuatan Yesus gitu ya. Itu dulu kasih gitu ya, yang sebelum Yesus naik ke surga kan dia udah bernubuat, terus kasih peringatan ke murid-muridnya. Terus kita baca Wahyu. Nah ini sebagai orang Kristen, mereka menafsirkan tetap bahwa itu yang ngomong Yesus, yang ketemu sama Paulus juga Yesus. Padahal jelas-jelas di nubuatan itu Yesus bilang hati-hati gitu. Nah, jika ketemu, masa nggak boleh kita kan pada saat kita Kristen kita berpikir bahwa itu bukan Yesus yang ngomong. Walaupun pendeta ngomong bahwa itu Yesus. Gini Pak. Nah itu tadi kembali lagi, yang punya otoritas untuk menafsirkan Matius sampai Wahyu kan Kristen. Jadi kita tetap harus menghormati tafsir mereka. Kalau kita nafsir dengan kacamata kita sendiri, itu kita udah lompat pagar. Padahal kita dasarnya di ini ya, dari walaupun ada di teks Pak ya. Iya, dari teks gitu. Nah, tapi teks itu juga kan punya penafsiran. Nanti ketika Bapak sudah mulai membaca Quran, walaupun dalam terjemahan, Bapak juga harus tidak boleh lepas dari konteks dan tidak boleh lepas dari tafsir yang punya otoritas. Tetap Pak, nggak boleh lepas nanti. Nanti takutnya gini, ketika kita menafsirkan dengan kacamata kita, mereka akan bilang itu konteksnya beda. Gitu. Iya, kamu selalu bilangin begitu. Iya. Iya, kemarin pendeta juga gitu. Kamu begitu terus. Memang konteksnya beda Pak. Tapi memang konteksnya beda atau alasan? Iya, memang konteksnya beda. Oh beda. Beda. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling akhir masuk dalam Bible. Iya, memang. Dan menurut penerbit Bible sendiri, saya baca dari yang ND, itu kitab yang paling sulit dipahami gitu. Ya, tadinya kan nggak diterima itu kan. Iya, hampir nggak dimasukin dalam Bible. Cuman kalau yang itunya, yang surat Paulus kan sama tuh nubuatan Yesus juga. Hati-hati kan, tapi kan tapi yang ketemu Paulus di padang gurun, yang ketemu di bilik gitu kan. Kalau Kristen menafsirkan yang disebut dengan nubuat Yesus bilang nanti akan ada nabi palsu, tidak mungkin Kristen menafsirkan bahwa Paulus itu nabi palsu yang dimaksud Yesus. Tapi kan tidak mungkin. Tapi kan Yesus kan bilang
dalam waktu dekat gitu loh, bukannya kan mereka mau bilang itu Muhammad kan nggak mungkin kan itu jarak waktunya kan Yesus bilang dalam waktu dekat. Berarti udah jelas Paulus kan itu kalau mau kan tidak tertulis Paulus Pak. Ya memang nggak tertulis, tapi kan namanya nubuat kan harus ini pasti terjadi kan, karena namanya nubuat kan harusnya kan terjadi. Loh, di Bible tuh ada nubuat Yesus yang gagal loh Pak. Bapak udah pernah baca? Belum. Yesus pernah bilang ketika ngumpul sama murid-muridnya, salah satu dari kalian nanti ada yang tidak mati sampai melihat anak-anak turun. Iya, itu ada. Iya. Murid siapa murid Yesus mana yang sampai sekarang nggak mati? Nah kan Yesus sampai sekarang belum turun. Itu berarti kan nubuat yang gagal gitu. Iya. Nah gitu. Jadi maksud saya kita jangan buru-buru memasukkan perspektif kita kepada suatu ayat yang belum tentu artinya atau konteksnya gitu loh Pak. Jadi nggak bisa dipakai ya itu ya? Iya. Baru saya pikir tadi saya bisa pakai itu supaya banyak adik-adik saya itu bisa. Paling saya hanya bisa begini Pak. Paling kalau saya caranya begini. Sekarang gini aja deh. Yesus ngajarinya gimana, Paulus ngajarinya gimana. Lah gitu aja. Kita bandingkan aja. Pernah nggak Yesus ngajarin dosa waris gitu aja. Saya ngomong begitu aja Pak. Pendeta ngomongnya apa? Kalau Paulus mengajarkan dosa waris, bukan berarti Yesus juga harus mengajarkan. Nah, sampai begitu pendeta ngomongnya. Padahal sudah jelas-jelas Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Bahkan Yesus bilangnya kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak selamat. Tapi kan bertentangan dengan Paulus yang bilang, setiap manusia lahir udah bawa dosa waris. Berarti anak kecil pun sudah punya dosa waris. Nah kan bertentangan dengan Yesus. Nah ini yang saya bandingkan gitu loh Pak. Bagi itu ya jadi ya. Dengan itu lebih lebih soft tapi juga lebih kena kalau menurut saya. Selain itu apa lagi kok? Selain itu ya macam-macam. Ya contoh misalnya Yesus doanya ternyata sujud. Yesus puasa, Yesus sunat. Yesus nggak makan babi, Yesus dikafanin. Sekarang Kristen yang diikutin dari Yesus yang mana gitu. Kalau memang Yesus benar-benar mengajarkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri, Kristen menjalankan nggak? Nggak juga. Berarti kan kita cuma mencari kesimpulan Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus, udah gitu aja. Yesus ngajarinya apa Pak? Matius 23 ayat 1. Ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Orang Farisi ngajarinya apa? Taurat kan pasti kan? Karena orang-orang Farisi yang sudah menggantikan kursi Musa. Berarti orang bangsa Israel sesuai yang diajarkan oleh Yesus ngikutin ajaran Musa yang ada di dalam Taurat. Kenapa tiba-tiba ada ajaran Paulus? Ini yang harus diikutin gitu loh. Berarti kalau orang Kristen tidak mengikuti Yesus, berarti mereka adalah pengikut Paulus. Itu saya bisa pertanggungjawabkan gitu ayatnya. Kalau memang orang Kristen menuhankan Yesus hanya gara-gara Yesus bisa membangkitkan orang mati, Paulus membangkitkan orang mati lebih canggih daripada Yesus Pak. Pernah baca Pak? Pernah? Iya pernah. Yesus mau membangkitkan siapa? Lazarus. Berdoa dulu nggak Pak? Iya. Paulus membangkitkan orang mati, anak muda, Eutychius kalau nggak salah namanya. Nggak perlu berdoa Pak, langsung ditelungkupin bangkit. Canggihan Paulus daripada Yesus. Tapi kenapa nggak jadi Tuhan deh? Nah, seorang wanita yang punya pendarahan dengan menyentuh jubah yang sedang dipakai Yesus sembuh. Ini ada sapu tangan bekas dipakai Paulus, dipegang sama orang itu sembuh sakit. Canggihan mana Pak? Berarti kan canggihan Paulus dong. Itu padahal udah dinubuatin juga tuh. Kan yang apa namanya? Iya dengan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu. Ya. Jadi dia akan yang akan melakukan mujizat besar ya kan? Kalau mau digituin bisa Pak. Kalau mau ditarik mundur sampai ke ulangan 18 juga bisa. Di ulangan 18 juga disebutkan ketika seorang yang mengatakan bukan yang berasal dari Tuhan gitu, itu harus hukum mati. Lah buktinya Paulus dihukum penggal gitu. Iya. Sama itu juga yang Nabi Daniel kan? Yang peminasa keji itu. Ya, dia akan membolak-balikan hukum Allah kan? Hukum Allah. Itu kan Paulus kan Taurat yang ini. Tapi gini Pak, penulis tanah, ya penulis kitabnya orang Yahudi, itu nggak ada yang kenal Paulus Pak. Jadi kita jangan menghubung-hubungkan Paulus dan Yesus kepada tanah gitu. Itu nggak ada sama sekali di sana. Jadi yang dimaksud di dalam Daniel, Yesaya itu adalah konteks yang berbeda. Berbeda itu ya. Itu, iya. Nanti kalau kita hubung-hubungin Yesus sama Paulus di
PL apa bedanya kita sama Kristen? Itu maksud saya. Gitu Pak. Jadi kita pada tempatnya aja lah. Kita sudah tahu nih dalam Kristen ada masalah ajaran begini. Udah itu aja yang kita coba ajukan gitu. Jadi kita sifatnya aja bertanya gitu. Kita nggak boleh sampai menafsirkan berdasarkan kacamata kita. Bahaya itu. Oh ini kan di Matiusnya begini kok. Matius 24:15 kan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah ininya tuh ke Daniel 7:25. Gini, nah makanya gini, penulis tanah tidak ada yang namanya kenal perjanjian baru. Tidak ada yang kenal Yesus, Paulus, Matius, Markus, Lukas, dan sebagainya. Ini 500 tahun sebelum Yesus tanah ini ditulis. Tadi kan saya bilang, penulis perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu hampir 1000 ayat mengutip dari PL. Yang paling banyak ngutip dari PL itu adalah Wahyu Pak, 245 ayat. Paling banyak. Penulis Wahyu itu mengutip dari PL, mereka mengambil dari Daniel, mengambil dari Yeremia, mengambil dari Ruth atau Esther gitu. Itu mengenai hal-hal yang bersifat penglihatan masa depan gitu. Nah Daniel kan juga begitu, penglihatan. Makanya penulis Wahyu ini adalah kitab yang paling susah dipahami dan juga paling akhir masuk dalam Bible gitu. Nah, kalau ibu tadi juga melihat dari Matius, terus menghubung-hubungkan atau membicarakan kitab Daniel, karena ketika mereka menulis kitab, mereka pegangannya Septuaginta Bu, sambil nyontek gitu loh. Mengambil-ngambil ayat yang tidak sesuai konteks dimasukkan dalam perjanjian baru. Yang contoh seperti kemarin saya kasih lihat Bapak yang Yesaya 7:14, Yesaya 9:6, itu contohnya Pak, paling gampang. Ayat ini bicara tentang apa, tentang siapa, diambil di luar konteks, dimasukkan dalam perjanjian baru. Itu yang terjadi. Oh, jadi gitu. Kita bisa membuktikan kok tanah itu disusun kapan, Septuaginta diterjemahkan kapan. 1000 ayat dalam perjanjian baru dikutip dari Septuaginta. Kita cuma tinggal tanya, perjanjian baru itu kalau begitu inspirasi dari Roh Kudus atau inspirasi dari Septuaginta? Gitu aja. Iya. Itu aja sebenarnya. Berarti Kristen ini agama yang apa? Sebenarnya tidak monoteis, tapi bergelantungan di Septuaginta untuk disebut monoteis gitu loh Pak. Nah itu aja judulnya. Saya berani ngomong begitu Pak depan pendeta. Pernah ketika saya debat terakhir di Surabaya, saya bilang begitu. Kristen menggunakan kitab ini tanah dalam bentuk Septuaginta itu hanya mau disebut sebagai agama monoteis. Gitu. Tanpa ini bukan monoteis. Saya berani ngomong gitu Pak. Makanya ada seorang profesor di Amerika namanya Profesor Bart Ehrman. Dia menulis sebuah buku, 6 bukunya dia tuh bestseller semua. Salah satu bukunya judulnya Forge, pemalsuan. Zaman dulu orang bisa melakukan hal seperti itu dan belum kriminal gitu. Belum dijadikan kriminal. Ya contohnya Matius, Lukas mencontek Markus, Markus mencontek Homer, Paulus mencontek PL dan sebagainya. Itu hal yang biasa pada zaman dulu gitu Pak. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita tadi sudah menyaksikan prosesi syahadat dari Bapak Heri Ramlan ya, dengan Ibu Yuyu yang alhamdulillah tadi sangat khidmat, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan Pak Heri dan Ibu Yuyu diberikan istiqomah dan juga husnul khotimah kita semuanya. Buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Saya juga ingin memberikan pesan di sini ya buat para pemirsa, menjadi seorang mualaf itu gratis ya, nggak ada yang harus bayar. Betul Pak ya? Alhamdulillah ya, jadi tidak ada yang bayar-bayar 1 juta, 2.500.000, nggak ada gitu ya. Di tempat kita menjadi muslim gratis, bahkan malah kita salurkan zakat ya, tapi yang valid, artinya dengan data-data yang valid. Baik, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan barokah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ya Pak Eri ya, sekali lagi ya Bu Yulia. Alhamdulillah.